Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Nur Aini Dewi. Saya adalah mahasiswi STAI PUI Majalengka, Program Pendidikan Bahasa Arab semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sebuah rancangan tentang sekolah yang saya buat beserta kurikulumnya untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Ibu Deden Sofiati MPD. Baik, sebelum ke penjelasan sekolah, saya akan mulai dari penjelasan landasan kurikulum. Landasan kurikulum adalah faktor-faktor yang menjadi acuan dalam mengembangkan kurikulum di suatu lembaga pendidikan. Landasan kurikulum dapat berupa gagasan, asumsi, atau prinsip yang menjadi titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Beberapa landasan kurikulum yang dapat digunakan diantaranya: yang pertama, landasan filosofis, yang kedua, landasan religius, yang ketiga, landasan yuridis, yang keempat, landasan psikologis, yang kelima, landasan sosiologis atau sosial budaya, yang keenam, landasan organisatoris, dan yang terakhir yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Landasan yang kuat akan menghasilkan kurikulum yang kuat juga, sehingga dapat membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Kurikulum merupakan inti dari pendidikan yang berisi rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sekolah yang saya buat, yaitu saya namai dengan SMKIT Insan Kreatif. SMKIT Insan Kreatif berdiri atas harapan dan juga cita-cita saya untuk menghadirkan sekolah menengah kejuruan yang berkualitas dan berbasis Islami di Majalengka. Dalam mewujudkan cita-cita dan harapan tersebut, maka berdirilah SMKIT Insan Kreatif. SMKIT Insan Kreatif hadir di tengah-tengah masyarakat Majalengka sebagai salah satu alternatif solusi dalam pendidikan di Majalengka. SMKIT Insan Kreatif merupakan pilihan terbaik untuk menggali potensi diri dalam suasana yang religius. SMKIT Insan Kreatif menawarkan pembelajaran berbasis praktik langsung yang didukung oleh fasilitas canggih, kurikulum berbasis industri dan wirausaha, serta pengajar profesional yang berpengalaman di bidangnya. Di SMKIT Insan Kreatif, siswa tidak hanya diajarkan pengetahuan teknis, tetapi juga dilatih untuk menjadi individu yang kreatif, yang mampu berpikir kritis dan menyelesaikan masalah secara inovatif. Visi misi SMKIT Insan Kreatif. Visinya yaitu terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak mulia, kreatif, dan mandiri. Sedangkan misinya yaitu yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dengan mengkombinasikan kurikulum nasional dan kepesantrenan. Yang kedua yaitu menyelenggarakan pendidikan yang mengarah pada pengabdian masyarakat dalam upaya memberikan kontribusi nyata bagi kemaslahatan bangsa dan negara. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan keahlian dengan model-model pembelajaran yang mengarah pada pembekalan life skill dan berwawasan lingkungan. Yang keempat, membina siswa menguasai bahasa internasional, diantaranya bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang. Yang kelima, membina siswa untuk berjiwa kewirausahaan, kreatif, inovatif, dan unggul dalam IPTEK sehingga menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja, studi lanjut, dan berwirausaha. Kompetensi keahlian yang ada di SMKIT Insan Kreatif yaitu ada 5 pilihan. Yang pertama, bisnis manajemen, yang kedua, desain komunikasi visual, yang ketiga, teknik otomotif, yang keempat, tata busana, dan yang terakhir, tata boga. SMKIT Insan Kreatif mempunyai 5 kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum nasional dengan menggunakan kurikulum merdeka itu sebagai standar umumnya.
Yang kedua, kurikulum berbasis industri dan wirausaha. Pendekatan pendidikan yang menggabungkan standar kebutuhan industri dan wirausaha ke dalam sistem pembelajaran terutama di SMK. Yang ketiga, kurikulum keislaman. Di antaranya PAI, Bina Pribadi Islami, dan Al-Quran. Baik itu tahsin dan tahfiz Al-Quran. Siswa diharapkan bukan hanya sekedar bagus bacaannya, tetapi juga siswa dapat hafal beberapa juz dalam Al-Quran. Yang keempat yaitu kurikulum kepemimpinan. Dilakukan program dengan sistematis dan terstruktur. Sebagaimana kita pahami dan ketahui bersama bahwa anak adalah penerus bangsa kita. Oleh sebab itu, anak-anak penting dibekali terkait dengan pendidikan kepemimpinan. Di antaranya adalah OSIS, pengurus kelas, piket, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kurikulum pembiasaan. Di antaranya dilakukan pembiasaan baik seperti diadakannya sholat duha, briefing pagi. Ya, tentu dari semua kurikulum tadi yang saya sebutkan perlu ada pembiasaan. Oleh sebab itu, bagaimana kita bekerja sama antara sekolah dan orang tua bisa membiasakan anak-anak kita melakukan hal-hal yang baik, melakukan akhlak yang baik, supaya dalam kehidupan sehari-hari bisa dilakukan dengan baik dan benar. Bahkan itu menjadi bekal bagi masa depan anak-anak kita. Kalau sudah dibiasakan dan bisa, tentu kita sebagai orang tua merasakan bangga, senang, lega punya anak yang sukses, baik akhlaknya, baik sikapnya, dan juga memiliki kompetensi, keahlian di jurusannya masing-masing. Program-program dan fasilitas prasarana yang kami tawarkan di SMKIT Insan Kreatif. Program unggulannya yaitu ada tahsin dan tahfiz, Bina Pribadi Islami, ada ekstrakurikuler bahasa Jepang, ekstrakurikuler bahasa Inggris, dan ekstrakurikuler bahasa Arab. Yang selanjutnya program kejuruan. Nah, program kejuruannya itu ada kunjungan industri, guru tamu, kelas industri, teaching factory, praktik kerja lapangan, dan lain-lain. Fasilitas dan sarana pendukungnya ada berupa masjid, front office, ruang teori atau kelas, ruang praktik atau ruang praktik ya dari setiap jurusan, ruang lab komputer, kantor guru, KS perpustakaan, studio, sarana olahraga, BKK, dan lain-lain. Ekstrakurikulernya yaitu ada pramuka, PMR, pasbraka, karate, panahan, prakarya, kir, futsal, language zone, dan lain-lain. Baik, alhamdulillah sekian yang bisa saya sampaikan terkait rancangan sekolah dan kurikulumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.